Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi pengutipan dan rujukan. Saya Ahmad Sani Pamungkas dengan NIM 070. Saya Ilham Hadi Nugroho dengan NIM 039. Saya Alvina Sabita Nabila dengan NIM 058. Saya Lafida Desti Kavita dengan NIM 030. Saya Dani Ardiansa dengan NIM 031. Saya Muhammad Uswa Brobari dengan NIM 029. Deskripsi singkat cakupan materi. Kutipan dan daftar rujukan merupakan hal yang penting dalam sebuah karyangan ilmiah. Kedua unsur tersebut berpengaruh terhadap kadar keilmiahan sebuah tulisan atau karya ilmiah karena sebuah karya ilmiah tidak lepas dari berbagai konsep atau teori-teori yang terdapat dalam berbagai sumber lain baik buku, majalah, artikel, jurnal, surat kabar, serta media cetak lainnya bahkan dari sumber media elektronik seperti internet. Ruang lingkup kajian pada bab ini dapat dikelompokkan pada dua pokok bahasan yaitu uraian tentang seluk-beluk pengutipan dan uraian mengenai seluk-beluk rujukan. Pada bagian pengutipan dijelaskan konsep kutipan, jenis kutipan, komponen pengutipan, dan contoh kutipan. Selain itu pada bab ini juga dijelaskan tentang konsep catatan kaki serta penggunaannya dalam sebuah sumber tertulis. A. Kutipan. Pengutipan berasal dari kata kutip, turunan dari kata mengutip, yang berarti mengambil perkataan atau kalimat dari buku dan sebagainya, mengumpulkan dari berbagai sumber. Kutipan berfungsi sebagai pendukung opini penulisan dalam memperkuat pendapat yang dikemukakan. Realisasi kutipan dalam sebuah tulisan harus mempertimbangkan kerelevansian antara topik yang dibahas dalam tulisan dengan pendapat yang dikutip. Hal ini mengisyaratkan bahwa kutipan dan topik pembahasan harus sejalan. Kutipan juga berfungsi untuk menentukan kadar keobjektifan sebuah tulisan. Sebagai sebuah karya tulis ilmiah, syarat keobjektifan sangat diperlukan. Keobjektifan yang dimaksud adalah penyajian tulisan yang menghindari dominasi pendapat pribadi yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Melalui adanya kutipan, pendapat pribadi dapat didukung dengan pendapat orang lain sehingga dapat menekan unsur subjektivitas yang terkesan memaksakan pendapat penulis kepada pembacanya. Dengan adanya kutipan, sebuah tulisan akan terkait dengan tulisan lain sehingga keberadaan tulisan lebih bersifat objektif dan terhindar dari pendapat pribadi yang bersifat subjektif. B. Jenis kutipan. Kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pernyataan atau pendapat orang lain yang diambil sesuai dengan teks aslinya. Teks kutipan langsung bersifat otentik dan tidak boleh diubah sesuai keinginan penulis. Artinya, kutipan langsung harus persis seperti aslinya. Keasliannya menyangkut semua hal terkait unsur sebuah tulisan, mulai dari kata, kalimat, dan ejaannya. Pada umumnya, kutipan langsung berisi pernyataan-pernyataan yang pasti dan tidak dapat dimodifikasi redaksinya. Kutipan langsung dapat berupa konsep, definisi, rumus-rumus, dialog, landasan berpikir, peribahasa, ayat-ayat kitab suci, dan lain-lain. Kutipan tak langsung. Kutipan tak langsung adalah kebalikan dari kutipan langsung. Kutipan tak langsung merupakan kutipan yang ditulis oleh penulis dengan mengadopsi pendapat orang yang dikutip dari sumber tertentu. Dengan kata lain, kutipan tak langsung adalah kutipan langsung yang dimodifikasi redaksinya. Syarat sebuah kutipan tak langsung yang baik adalah substansi serta idenya masih tetap mengikuti ide aslinya, namun penyajiannya menggunakan rangkaian bahasa dari si pengutip. Pengutip boleh menambah, mengurangi, bahkan mengubah kata-kata yang dipakai oleh sumber asli, tetapi perubahan tersebut tidak sampai mengubah substansi ide dari penulis aslinya. Kutipan pendek.
Kutipan pendek adalah pendapat atau pernyataan orang lain yang diambil dalam sumber tertulis dengan jumlah kata kurang dari 40 kata atau kurang dari 4 baris ketikan. Kutipan panjang. Kutipan panjang adalah pendapat atau pernyataan orang lain yang diambil dalam sumber tertulis dengan jumlah kata lebih dari 40 kata atau lebih dari 4 baris ketikan. Kutipan sumber belakang. Kutipan yang penempatan sumber kutipan di depan teks kutipan. Sumber kutipan harus memenuhi 3 unsur, yaitu nama penulis buku, tahun terbit buku, dan halaman buku di mana kutipan itu diambil. Pada kutipan sumber depan, nama pengarang buku ditempatkan di luar tanda kurung, sedangkan tahun terbit buku dan halaman buku ditempatkan di dalam tanda kurung. Kutipan dalam kutipan. Kutipan yang penempatan sumber di kutipan di belakang teks kutipan. Sumber kutipan harus memenuhi 3 unsur, yaitu nama penulis buku, tahun terbit buku, dan halaman buku di mana kutipan itu diambil. Pada kutipan sumber belakang, nama pengarang buku, tahun terbit buku, dan halaman buku ditempatkan di dalam tanda kurung semuanya. Nama pengarang dan tahun terbit dibatasi dengan tanda koma, sedangkan antara tahun terbit dan halaman buku dibatasi dengan titik 2. Kutipan dari 2 atau lebih sumber. Kutipan dalam kutipan adalah kutipan yang diambil dari sumber utama, namun teks yang diambil adalah teks kutipan dari sumber lain, bukan teks yang ditulis oleh penulis sumber utama. Dengan kata lain, teks kutipan yang dikutip bukanlah karangan dari si penulis sumber utama, melainkan teks buatan orang lain yang dikutip oleh sumber utama. Rujukan atau yang lebih dikenal dengan daftar pusaka atau daftar rujukan merupakan sumber informasi yang digunakan untuk mendukung dan memperkaya tulisan dari segi konsep, teori, dan petunjuk tertentu. Di lain pihak, rujukan berarti sumber yang dipakai untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, acuan, referensi. Rujukan dapat berupa materi cetak yang telah memiliki kredibilitas teruji. Artinya, sebuah sumber informasi yang dapat dijadikan rujukan adalah sumber tertulis yang memiliki sekurang-kurangnya 5 unsur, yaitu nama penulis, tahun terbit, judul, kota tempat penerbit, dan nama penerbitnya. Berdasarkan uraian di atas, rujukan merupakan sumber-sumber informasi atau media cetak dan media elektronik yang digunakan untuk mendapatkan keterangan yang lebih banyak tentang suatu yang dirujuk. Dari rujukan tersebut, pengarang maupun pembaca dapat memperdalam pengetahuan serta mengetahui seberapa banyak sumber informasi yang digunakan untuk melengkapi sebuah tulisan. A. Komponen. Komponen rujukan terdiri dari 5 hal, yaitu yang pertama, penulis, yang kedua, tahun sumber, yang ketiga, judul sumber, keempat, kota tempat sumber diterbitkan, yang terakhir, penerbit. B. Rujukan dari koran atau majalah. Penulisan daftar rujukan yang berasal dari koran atau majalah tidak berbeda jauh dari daftar rujukan yang berasal dari buku. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, nama pengarang ditulis paling awal, yang kedua, nama majalah penulis, yang ketiga, judul artikel. C. Rujukan dari dokumen resmi pemerintah dan suatu lembaga. Rujukan berupa dokumen resmi negara dan lembaga. Teknik penulisannya seperti contoh berikut. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa 1990, Pedoman Penulisan Laporan Penelitian, Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. D. Rujukan dari internet. Yang pertama, rujukan dari internet berupa karya individual. Yang kedua, rujukan dari internet berupa artikel jurnal. Yang ketiga, rujukan dari internet berupa bahan diskusi. Yang keempat, rujukan dari internet berupa pos elektronika, pos-el pribadi. Yang keempat, catatan kaki. Catatan kaki ialah keterangan mengenai rujukan, kata, dan ungkapan di dalam teks yang dicantumkan pada margin bawah halaman buku. Biasanya dicetak dengan huruf kecil dibandingkan huruf di dalam teks. Untuk penambahan referensi uraian dalam naskah pokok, beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni yang pertama, catatan kaki berfungsi sebagai pemberi keterangan tambahan yang bersifat umum atau yang berasal dari sumber lisan.
Maksud pembuatan catatan kaki yang berdiri sendiri dan tidak dimasukkan ke dalam uraian adalah agar perhatian pembaca tidak beralih dari pokok pembahasan. Untuk yang kedua, catatan kaki ditempatkan pada bagian bawah halaman. Yang ketiga, nomor catatan kaki dalam teks diletakkan langsung di belakang huruf terakhir. Perhatian yang diberikan, catatan ditulis naik setengah spasi. Yang keempat, catatan kaki lebih dari 2 baris ditulis dengan 1 spasi. Dan yang terakhir, kelima, penulisan catatan kaki berupa rujukan dimulai dari nama akhir pengarang, judul rujukan, kota tempat penerbitan, penerbit, tahun, dan nomor halaman. Terima kasih.